Di tengah malam yang sunyi di penthouse mewah Jakarta, Rama Aditya terpaku di depan layar pengawas dengan jantung berdegup kencang saat melihat rekaman Budi, pengurus rumah tangganya yang setia. Saat Budi berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh jatuh cinta pada pria, apalagi bosku sendiri." Rama menyadari bahwa pria yang diam-diam ia kagumi ini menyimpan rahasia yang sama seperti dirinya, membuat air matanya langsung mengalir deras. Rama, pria berusia 38 tahun pemilik perusahaan properti terbesar di ibu kota, selalu hidup dengan topeng sempurna. Setiap pagi dia bangun di apartemen seluas 500 meter persegi yang menghadap Monas, memakai jas Armani, dan tersenyum pada karyawan seolah dunia miliknya. Tapi di balik itu, dia menyimpan luka lama. Dulu saat masih kuliah di Universitas Indonesia, dia pernah jatuh cinta pada sahabatnya. Keluarganya yang taat agama dan konservatif langsung mengancam memutus hubungan jika dia tidak berubah. Rama memilih diam, menikah sebentar dengan wanita pilihan orang tua, lalu bercerai diam-diam setelah 2 tahun. Bisnisnya melejit, tapi hatinya kosong. 2 tahun lalu, Budi Pratama datang melamar pekerjaan sebagai pengurus rumah. Pemuda 20 genep tahun asal Surabaya itu punya senyum hangat, mata tajam, dan kerja keras yang tak pernah mengeluh. Rama awalnya hanya melihat dia sebagai pegawai teladan. Tapi lambat laun, setiap kali Budi menyajikan kopi pagi atau merapikan kamar, Rama merasakan getar aneh di dada. Dia takut. Takut kalau perasaan ini terbongkar, takut kalau Budi pergi. Maka, tanpa sepengetahuan siapapun, Rama memasang kamera kecil di ruang tamu, dapur, bahkan kamar Budi di belakang rumah. Hanya untuk memastikan keamanan, katanya pada diri sendiri, padahal dia tahu itu bohong. Malam itu, saat Rama duduk sendirian di ruang kerja dengan layar laptop menyala, dia tidak menyangka akan melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Rekaman pukul 11 malam menunjukkan Budi duduk di tepi tempat tidur, tangan memegang oto lama Rama yang diambil diam-diam dari majalah bisnis. "Kenapa harus kamu, Mas Rama? Aku tahu ini salah. Keluargaku di Surabaya sudah siap menjodohkan aku dengan anak tetangga. Kalau aku tidak menikah, ibu aku bisa kena stroke lagi," bisik Budi sambil air mata jatuh. Rama membekuk. Dia tidak menyangka Budi juga menyimpan perasaan yang sama. Selama ini dia mengira Budi lurus, pemuda sederhana yang hanya fokus bekerja. Rama menutup laptop dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh ke meja kayu mahoni. Selama bertahun-tahun dia mengira dirinya sendirian di dunia ini, sendirian dengan rahasia yang memberatkan. Tapi sekarang, pria yang setiap hari ada di rumahnya ternyata juga terjebak di penjara yang sama. Rama berdiri, berjalan ke jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" gumamnya. Dia ingin berlari ke kamar Budi, memeluknya, bilang bahwa dia mengerti. Tapi dia tidak bisa. Masih ada tembok tebal antara mereka, status, umur, dan ketakutan yang sama. Pagi harinya, Budi datang seperti biasa membawa nampan sarapan. "Pagi, Pak Rama." "Kopi hitam dan roti panggang seperti biasa," katanya dengan senyum cerah. Rama menatapnya lebih lama dari biasanya. Dia melihat garis lelah di bawah mata Budi, tapi pemuda itu tetap profesional. "Terima kasih, Budi," jawab Rama pelan. Suaranya hampir pecah. Sepanjang hari itu Rama tidak bisa konsentrasi di kantor. Rapat dengan investor terasa seperti kabut. Pikirannya terus kembali ke rekaman semalam. Dia mulai mengawasi lebih sering, membuka aplikasi kamera setiap istirahat, melihat Budi menyapu lantai, menyiram tanaman di teras, atau menelepon ibunya di Surabaya dengan suara pelan penuh kasih. Sore itu, Rama memutuskan untuk mengikuti Budi diam-diam setelah jam kerja. Dia menyuruh sopir pulang lebih dulu, lalu naik mobil sendiri ke belakang rumah. Budi berjalan kaki ke halte bus, kemudian naik angkot menuju kawasan Tanah Abang. Rama mengikuti dari jauh.
Dia melihat Budi masuk ke sebuah warung kecil, bertemu dengan teman-temannya. Mereka tertawa, tapi saat pembicaraan berubah serius, Rama mendengar potongan kata nikah paksa dan ibu sakit. Hatinya semakin sakit. Malam itu, saat kembali ke penthouse, Rama duduk di sofa sendirian dan menangis lagi. Dia menangis untuk dirinya sendiri yang selama ini egois, menangis untuk Budi yang harus menanggung beban sendirian. Hari-hari berikutnya, pengawasan Rama semakin intens. Dia melihat Budi menolak ajakan teman kencan perempuan, melihat Budi membaca buku tentang psikologi di kamarnya, melihat Budi menulis di buku catatan kecil yang selalu disembunyikan. Rama ingin tahu lebih banyak, ingin melindungi, tapi dia juga takut kalau Budi tahu. Aku bukan stalker, katanya pada cermin, tapi hatinya tahu itu sudah melewati batas. Di kantor, karyawan mulai memperhatikan bos mereka sering melamun. Pak Rama baik-baik saja, tanya sekretaris. Rama hanya tersenyum tipis. Hanya capek. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Rama melihat rekaman Budi berdoa di kamar. Ya Allah, tolong berikan aku kekuatan untuk melupakan perasaan ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Air mata Rama jatuh lagi. Dia menyadari bahwa cinta yang mereka rasakan bukan hanya perasaan biasa. Ini adalah perjuangan yang sama, di negeri yang masih sulit menerima. Rama bangkit, berjalan ke pintu kamar Budi, tapi berhenti di depan. Dia belum siap. Belum. Tapi dia tahu mulai hari itu hidupnya tidak akan sama lagi. Pagi berikutnya, Rama memutuskan untuk mendekati Budi dengan cara yang lebih halus. Dia memanggil pemuda itu ke ruang kerja. Budi, kamu sudah 2 tahun di sini. Aku lihat kamu kerja keras sekali. Ada yang ingin kamu ceritakan. Keluarga di Surabaya gimana? Tanya Rama sambil berusaha terdengar santai. Budi tersenyum, tapi matanya sedikit gelisah. Baik-baik saja, Pak. Ibu sedang pengobatan, tapi alhamdulillah masih kuat. Rama mengangguk, hatinya tahu lebih banyak dari yang Budi ceritakan. Siang itu, Rama sengaja pulang lebih awal. Dia duduk di teras sambil pura-pura membaca koran, sebenarnya mengamati Budi yang sedang menyiram bunga. Pak, ada panggilan dari ibu di Surabaya, kata Budi sambil menyerahkan ponsel. Rama mendengar percakapan singkat itu. Ibu Budi meminta anaknya segera pulang untuk bertemu calon istri. Ibu sudah janji sama keluarga Pak Haji. Kamu harus menikah, nak. Umurmu sudah 20 genep. Budi hanya menjawab pelan, iya, Bu. Nanti Budi pulang. Saat telepon ditutup, Rama melihat bahu Budi merosot. Malam harinya, Rama kembali membuka aplikasi kamera. Budi duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Aku capek, Mas. Aku tidak bisa terus begini. Tapi kalau aku bilang yang sebenarnya ke ibu, beliau pasti kecewa. Rama merasa dada sesak. Dia ingin masuk, memeluk Budi, bilang bahwa dia mengerti. Tapi dia masih ragu. Besoknya, Rama memerintahkan sopir untuk mengantar Budi ke Surabaya selama 2 hari cuti. Kamu pulang dulu urus keluarga. Aku bayar tiketnya, kata Rama. Budi terkejut, tapi mengucapkan terima kasih. Saat Budi pergi, Rama merasa rumah kosong. Dia menghabiskan malam dengan menonton semua rekaman lama. Dia melihat Budi tersenyum saat membersihkan sepatu Rama, melihat Budi diam-diam memperbaiki oto Rama yang jatuh. Semakin lama, Rama semakin yakin bahwa perasaannya bukan satu sisi. Tapi dia juga takut. Kalau Budi tahu bahwa dia mengawasi apa yang akan terjadi. Apakah Budi akan pergi selamanya? Di Surabaya, Budi menghadapi tekanan keluarga. Ibu dan bapaknya sudah mengatur pertemuan dengan gadis tetangga. Dia anak baik, kerja di bank. Cocok buat kamu, kata ibunya. Budi tersenyum paksa, tapi malamnya dia menangis di kamar kecil rumah kontrakan. Rama yang diam-diam meminta sopirnya melaporkan mendapat kabar itu.
Hatinya semakin hancur. Saat Budi kembali ke Jakarta, Rama menyambutnya dengan makanan aurit. Selamat datang kembali. Istirahat dulu ya. Budi mengangguk, tapi Rama melihat ada luka baru di matanya. Malam itu, Rama melihat rekaman Budi menulis surat. Mas Rama, kalau suatu hari aku harus pergi, tolong jangan benci aku. Aku cuma ingin lindungi keluarga. Rama menangis lagi. Dia tidak tahan lagi. Besok pagi dia berencana bicara. Tapi sebelum itu, terjadi sesuatu. Rama mendapat telepon dari adiknya. Kak, ada rumor di keluarga besar. Katanya kakak terlalu dekat dengan pengurus rumah. Hati-hati, nanti bapak marah. Rama membekuk. Rahasianya hampir bocor. Dia harus lebih hati-hati. Tapi hatinya sudah tidak bisa mundur. Budi adalah cahaya di hidupnya yang gelap. Dia akan menemukan cara apapun risikonya. Rama akhirnya memutuskan untuk berbicara. Pagi itu, saat Budi sedang merapikan meja makan, Rama memanggilnya ke ruang tamu. Budi, duduk dulu. Aku ingin bicara serius. Budi duduk dengan wajah bingung. Rama menarik napas dalam. Aku tahu rahasiamu. Aku tahu kamu juga seperti aku. Budi memucat. Pak, apa maksudnya? Rama menunjukkan rekaman pendek di ponsel, hanya suara Budi berbisik malam itu. Budi berdiri tiba-tiba. Bapak mengawasi saya. Dari kapan? Suaranya gemetar antara marah dan takut. Rama menjelaskan semuanya, dari rasa kagum yang berubah jadi cinta, sampai ketakutan yang membuatnya pasang kamera. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya takut kehilangan kamu. Budi menangis. Pak, saya sudah cukup menderita dengan rahasia sendiri. Sekarang Bapak juga tahu. Lalu apa? Bapak mau saya keluar? Rama menggeleng. Aku ingin bantu kamu. Keluargamu, ibumu. Aku bisa bayar pengobatan, aku bisa. Budi memotong. Saya bukan anak kecil yang butuh belas kasihan. Saya cinta sama Bapak, tapi ini salah. Kita berdua laki-laki. Masyarakat tidak akan terima. Konfrontasi itu berlangsung panjang. Budi mengaku bahwa dia jatuh cinta sejak bulan pertama kerja. Tapi dia selalu menahan diri karena tahu Rama adalah bos, dan dia sendiri terikat janji keluarga. Rama menceritakan masa lalunya, pernikahan palsu, penolakan keluarga. Mereka berdua menangis bersama untuk pertama kali. Tapi Budi tetap memilih mundur. Saya minta berhenti, Pak. Besok saya packing. Rama tidak bisa tidur malam itu. Dia menyesal telah mengawasi, tapi juga bersyukur karena akhirnya tahu kebenaran. Keesokan harinya, Budi benar-benar pergi. Rama merasa rumahnya mati. Dia berusaha fokus kerja, tapi setiap sudut mengingatkan pada Budi. 2 minggu kemudian, Rama mendapat kabar dari sopir bahwa Budi kembali ke Surabaya dan sudah bertunangan dengan gadis pilihan keluarga. Rama merasa dunia runtuh. Dia naik mobil, menyetir sendiri ke Surabaya malam-malam. Di depan rumah kecil Budi, dia duduk di mobil, menangis. Aku tidak bisa kehilangan kamu, gumamnya. Keesokan paginya, Rama mengetuk pintu. Ibu Budi yang membuka. Pak Rama. Anak saya bilang Bapak bos baik. Rama tersenyum paksa. Budi keluar dengan wajah pucat. Mereka bicara di belakang rumah. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Rama. Budi menjawab, karena aku sayang ibu. Kalau aku tolak, beliau bisa meninggal. Bapak pulang saja. Lupakan saya. Rama pulang dengan hati hancur, tapi tekad semakin kuat. Dia akan cari cara lain. Di Jakarta, Rama mulai mengubah hidupnya. Dia menyumbang ke klinik pengobatan di Surabaya atas nama anonim. Dia juga mulai membaca buku tentang penerimaan diri.
Tapi malam-malam dia masih membuka rekaman lama Budi, menangis diam-diam, pengawasan sudah berhenti, tapi cintanya tidak pernah padam. Bulan berikutnya, tekanan datang dari segala arah. Keluarga Rama di Bandung mendengar rumor. Adiknya menelepon marah. "Kak, jangan bikin malu keluarga. Kalau sampai bapak tahu kakak dekat dengan laki-laki, kita semua diusir dari warisan." Rama diam, bisnisnya juga mulai terganggu. Salah satu investor mundur karena mendengar gosip aneh tentang bos perusahaan. Rama tahu siapa dalangnya, saingan bisnis yang iri. Sementara itu, di Surabaya, Budi menjalani pertunangan. Setiap malam dia mengirim pesan singkat ke Rama, "Ma, Pak, saya baik-baik saja." Rama membalas dengan kata-kata penyemangat, tapi hatinya sakit. Suatu hari, Rama memutuskan datang lagi ke Surabaya. Kali ini dia bertemu langsung dengan Ibu Budi. "Bu, saya tahu Budi sedang sulit. Saya ingin bantu pengobatan Ibu tanpa syarat apapun." Ibu Budi terharu, tapi tetap memaksa Budi menikah. "Anak saya harus punya keluarga normal." Budi marah saat tahu Rama datang. "Bapak mau apa? Hancurkan hidup saya." Mereka bertengkar di pinggir sungai. Budi bilang dia sudah menyerah, menerima perjodohan demi keluarga. Rama menangis di depan Budi untuk pertama kali terbuka. "Aku juga pernah seperti kamu. Tapi kalau kamu paksa diri, kamu akan menyesal seumur hidup." Budi memeluk Rama sebentar, lalu melepaskan. "Pulanglah, Pak. Kita tidak punya masa depan." Rama kembali ke Jakarta dengan tangan hampa. Tapi dia tidak menyerah. Dia menyewa pengacara untuk urus pengobatan Ibu Budi secara anonim. Di kantor, dia mulai terbuka sedikit dengan sekretaris kepercayaan. "Saya lelah menyembunyikan siapa diri saya." Sekretaris itu mendukung. Perlahan, Rama belajar mencintai dirinya sendiri. Sementara itu, Budi di Surabaya semakin menderita. Tunangannya curiga. "Kamu seperti ada yang disembunyikan." Budi hampir putus asa. Suatu malam, dia menelepon Rama. "Pak, Ibu kritis. Tolong bantu." Rama langsung terbang ke Surabaya, bayar rumah sakit terbaik. Ibu Budi selamat. Saat sadar, Ibu Budi memegang tangan Rama. "Terima kasih, Nak. Kamu orang baik." Budi melihat semua itu dari pintu, air matanya jatuh. Tapi konflik belum selesai. Saingan bisnis Rama menyebarkan foto Rama dan Budi di rumah sakit ke media. Berita miliarder dan pengurus rumah jadi headline. Keluarga Rama marah besar. Bapak Rama menelepon. "Kamu mau hancurkan nama keluarga." Rama akhirnya mengambil keputusan berani. Dia akan hadapi semua. Berita itu meledak. Media sosial ramai membahas miliarder gaya rahasia. Investor mundur satu persatu. Rama kehilangan 2 proyek besar. Keluarganya memutus hubungan sementara. Rama duduk sendirian di penthouse, tapi kali ini dia tidak menangis lagi. Dia merasa lega. Akhirnya rahasia keluar, beban hilang. Dia menelepon Budi. "Aku sudah tidak takut lagi. Aku pilih kamu." Budi diam lama. "Pak, saya masih takut." Rama pergi ke Surabaya lagi. Kali ini dia bicara langsung dengan keluarga Budi. Di ruang tamu kecil, Rama berdiri tegak. "Saya cinta Budi. Saya siap tanggung jawab. Pengobatan ibu saya yang urus selamanya. Tapi saya minta Budi bebas memilih." Ibu Budi menangis. "Kami orang desa, Nak. Masyarakat sini tidak terima." Bapak Budi diam saja. Budi akhirnya bicara. "Ibu, Bapak, saya sudah capek bohong. Saya cinta Rama. Kalau kalian tidak terima, saya rela pergi." Malam itu, Budi dan Rama duduk di tepi sungai yang sama. Mereka bicara panjang lebar tentang mimpi, ketakutan, masa depan.
Rama bilang dia akan jual sebagian saham untuk mulai hidup baru. Budi bilang dia ingin kuliah lagi jadi konselor. Mereka tertawa untuk pertama kali tanpa beban. Tapi pagi harinya, keluarga Rama datang ke Surabaya. Adik Rama memeluk kakaknya. Kami salah, Kak. Kami lihat kakak bahagia. Perlahan, keluarga mulai mencoba menerima. Namun saingan bisnis tidak berhenti. Mereka ancam akan ungkap lebih banyak. Rama memutuskan konfrontasi terbuka di konferensi pers. Dia berdiri di depan kamera. Ya, saya gay. Saya jatuh cinta pada seorang pria. Tapi itu tidak mengubah kemampuan saya memimpin perusahaan. Kalau kalian tidak suka, silakan pergi. Saham turun sebentar, tapi banyak klien baru datang mendukung. Rama merasa bebas. Budi akhirnya putus pertunangan. Keluarganya pelan-pelan mulai terbuka. Ibu Budi bilang kalau kamu bahagia, ibu ikhlas. Rama dan Budi memutuskan pindah sementara ke Bali untuk menyembuhkan luka. Di sana mereka berjalan di pantai, bicara tentang masa depan. Di Bali, di bawah pohon kelapa yang bergoyang, Rama dan Budi duduk berdua memandang laut. Sudah 3 bulan sejak pengakuan terbuka. Perusahaan Rama mulai bangkit kembali dengan dukungan komunitas yang lebih besar. Budi sudah mulai kuliah online belajar psikologi. Mereka tinggal di Ila kecil jauh dari sorotan Jakarta. Aku dulu mengawasi kamu karena takut, kata Rama sambil memegang tangan Budi. Sekarang aku sadar, yang aku butuhkan adalah keberanian untuk dicintai. Budi tersenyum. Dan aku dulu takut menerima. Sekarang aku tahu, cinta kita layak diperjuangkan. Mereka kembali ke Jakarta dengan hati baru. Rama memperkenalkan Budi secara resmi sebagai pasangan hidup. Keluarga besar mulai datang satu persatu meski masih ada yang menolak. Tapi Rama tidak peduli lagi. Dia belajar bahwa hidup bukan tentang menyembunyikan, tapi tentang hidup dengan jujur. Budi membuka klinik konseling kecil untuk pemuda yang mengalami krisis identitas. Aku ingin orang lain tidak menderita seperti kita dulu, katanya. Suatu malam, di penthouse yang sama, Rama membuka laci dan melihat kamera kecil yang dulu dipasang. Dia tersenyum, lalu membuangnya. Tidak perlu lagi mengawasi. Sekarang kita saling percaya. Budi memeluknya dari belakang. Terima kasih sudah menemukan aku. Mereka berdiri di balkon, memandang Jakarta yang dulu terasa dingin, sekarang terasa hangat. Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada hari-hari sulit, masih ada pandangan miring di jalan. Tapi mereka sudah belajar berjalan bersama. Rama akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Budi menemukan keberanian yang dulu terkubur. Cinta mereka yang lahir dari pengawasan diam-diam dan air mata, kini menjadi kekuatan. Apakah mencintai sesama jenis di Indonesia berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat? Atau justru menjadi bentuk keberanian tertinggi untuk hidup autentik? Benar atau salah?